Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai model komunikasi kesehatan. Ada saya sendiri, Rida Rosamalinda sebagai moderator. Lalu ada 2 teman saya, yaitu Adelia Syaputri dan Aziza Aulia Putri. Untuk materi yang kita bahas ini ada 5, yaitu yang pertama definisi model komunikasi, yang kedua tujuan komunikasi, yang ketiga fungsi model komunikasi, yang keempat jenis-jenis model komunikasi, dan yang kelima model-model komunikasi. Saya akan mulai menjelaskan tentang definisi model komunikasi. Komunikasi sendiri adalah aktivitas menyampaikan informasi baik berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi sendiri melalui sebuah proses, dimulai dengan bahan pembicaraan yang dilontarkan oleh pembicara, kemudian diterima oleh penerima. Komunikasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks karenanya sangat sulit untuk mengetahui siapa yang memulai komunikasi, kepada siapa komunikasi ditujukan, dan di mana komunikasi berawal dan berakhir. Untuk memahami proses komunikasi yang sedemikian kompleks, diperlukan suatu instrumen yang membantu menjelaskan proses komunikasi. Instrumen tersebut adalah model komunikasi. Model komunikasi didefinisikan sebagai gambaran visual yang dapat menjelaskan, mengklasifikasikan, dan juga menggambarkan berbagai proses dalam komunikasi termasuk pengirim pesan atau sender, pesan atau message, media atau channel, penerima pesan atau receiver. Komunikasi terjadi apabila pengirim pesan mengirimkan pesan kepada receiver melalui media komunikasi dan kemudian receiver menerima pesan dan memberikan feedback terhadap pesan yang disampaikan oleh sender. Model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Model komunikasi membentuk perspektif komunikasi dengan menguraikan komunikasi yang begitu kompleks menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Oleh karena itu, model bisa disebut sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. Fungsi model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. Aubrey Fisher mengatakan bahwa model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model dapat dikatakan sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. John Fix menyebut ada 2 mazhab utama yang tercermin dalam model komunikasi. Yang pertama itu transmisi pesan. Mazhab pertama melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Mazhab ini tertarik dengan bagaimana pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan atau encode dan menerjemahkannya atau decode, dan dengan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Mazhab ini cenderung membahas kegagalan komunikasi dan melihat ke tahap-tahap dalam proses tersebut guna mengetahui di mana kegagalannya tersebut terjadi. Yang kedua itu ada produksi dan pertukaran makna. Mazhab kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Hal ini berkenaan dengan bagaimana pesan berinteraksi dengan orang-orang dalam menghasilkan makna. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu yang pertama supaya komunikator dimengerti komunikan. Yang kedua itu supaya mengenal orang lain, dan yang ketiga itu supaya pendapat diterima orang lain. Nah, fungsi komunikasi itu sebagai alat kendali, lalu sebagai alat motivasi, lalu sebagai alat komunikasi, dan juga bisa sebagai ungkapan emosional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adele. Untuk Adele dipersilahkan. Selanjutnya ada fungsi model komunikasi.
Menurut Gordon, Wisman, dan Barker, ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama ada melukiskan proses komunikasi, yang kedua ada menunjukkan hubungan visual, ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Menurut Des 1966, ada 4 fungsi model. Yang pertama, organizing action. Mengorganisasikan suatu hal dengan mengurutkan serta mengaitkan suatu bagian atau sistem dengan bagian, membantu menjelaskan tentang suatu. Yang ketiga ada to predict. Sebuah model memungkinkan kita untuk memprediksi outcome akibat yang akan dicapai dari suatu peristiwa. Yang keempat ada heuristik. Melalui model ini akan mengetahui hal secara keseluruhan dari gambaran komponen pokok dari sebuah proses atau sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis model komunikasi. Banyak ahli merumuskan model komunikasi. Dari berbagai model yang telah dirumuskan, model komunikasi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model, yaitu model komunikasi linear, ada model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. Yang pertama ada model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung, dari pengirim pesan ke penerima pesan, atau komunikator ke komunikan. Dalam model komunikasi linear, tidak terdapat konsep umpan balik atau feedback. Penerima pesan bersifat pasif dan menerima pesan. Dalam menerima pesan, model komunikasi linear diantaranya ada 3, ada model komunikasi SMCR-Berrow, yang keempat ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Next. Yang kedua, jenis-jenisnya ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan. Dalam proses komunikasi yang kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya ada model komunikasi transaksional dan next. Selanjutnya ada model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi ada model Osgood dan Sam. Para ahli telah mengenalkan berbagai macam model komunikasi sebagai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan proses komunikasi serta berbagai faktor yang mempengaruhi arus serta efektivitas komunikasi.
Selanjutnya komunikasi. Next. Pertama ada model komunikasi menurut Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles dibentuk dengan 5 elemen dasar. Yang pertama ada pembicara, kedua pidato, ketiga acara, keempat audiens, kelima efek. Aristoteles menyarankan pembicara untuk membangun pidato untuk audiens yang berbeda pada waktu atau kesempatan yang berbeda dan untuk efek yang berbeda. Pembicara memainkan peran penting dalam public speaking. Pembicara harus menyiapkan pidato dan analisis kebutuhan audiens sebelum ia masuk ke panggung. Kata-katanya harus mempengaruhi pikiran audiens dan membujuk pemikiran mereka. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retoris. Berdasarkan model komunikasi ini, komunikasi terjadi ketika seorang menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Dalam model komunikasi ini ada dalam masih occasion dan next. Kedua ada model komunikasi Laswell. Model Laswell sering digunakan secara spesifik dalam komunikasi massa. Dia menegaskan untuk memahami proses komunikasi massa kita perlu mempelajari setiap tahapan dalam modelnya. Model komunikasi Laswell dalam rumus WHO says what is which channel to whom with what effect memiliki 5 komponen. Yang pertama ada who, sender, komunikator atau pengirim atau sumber pesan. Yang kedua, what message atau isi pesan. Yang ketiga, channel atau media, medium atau media. Yang keempat, whom, receiver, penerima pesan atau khalayak. Yang kelima, efek atau feedback, umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Kelima komponen tersebut seringkali dijadikan sebagai bahan analisis atau kajian untuk mengevaluasi masing-masing komponen dan proses komunikasi secara keseluruhan. Kelima komponen tersebut seringkali dijadikan sebagai bahan analisis atau kajian untuk mengevaluasi masing-masing komponen dan proses komunikasi secara keseluruhan. Analisis yang dilakukan terhadap kelima komponen komunikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kontrol. Umumnya dilakukan untuk membantu pengirim pesan untuk memiliki seluruh kekuatan. Yang kedua, analisis isi. Umumnya dikaitkan dengan stereotip dan representasi perbedaan kelompok politik dan berhubungan dengan tujuan pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada analisis media, umumnya mengkaji pemilihan media yang akan digunakan untuk mencapai khalayak. Yang keempat ada analisis khalayak, umumnya mengkaji siapa yang menjadi target sasaran.
Yang kelima, analisis efek. Umumnya dilakukan sebelum proses dimulai dengan tujuan untuk memprediksi efek pesan terhadap target sasaran. Model komunikasi Laswell memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua, tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek. Yang ketiga, tidak menyertakan umpan balik. Yang keempat, mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Yang kelima, dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Yang keenam, merupakan dasar propaganda karena lebih menitikberatkan pada hasil keluaran. Yang ketujuh, umumnya digunakan untuk media persuasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azizah. Kepada Azizah, silakan. Oke, terima kasih Adel. Di sini saya akan menyampaikan tentang model komunikasi Shannon and Weaver. Claude Elwood Shannon dan Warren Weaver 1918 mengembangkan salah satu model komunikasi linear yang disebut dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan, diawali dengan pemancaran atau transmitter yang mengubah pesan menjadi suatu sinyal, kemudian sinyal tersebut disalurkan atau diberikan kepada penerima atau receiver dalam bentuk percakapan. Model komunikasi Shannon dan Weaver dapat diterapkan dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Yang keempat ada model komunikasi SMCR Berlo. SMCR singkatan dari Short Message, Channel, dan Receiver, yang merupakan unsur komunikasi. Penemuan SMCR ini adalah David Berlo, K. Salah satu mahasiswa generasi pertama di Doktor Komunikasi di bawah kepemimpinan Wilbur Scrum di Islands. Berlo merupakan penulis buku teks komunikasi yang terkenal, The Process of Communication, pada tahun 1960. Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor berikut: kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Model komunikasi SMCR juga menitik beratkan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum pengiriman mengirim pesan dan sebelum penerima menerima pesan. Dalam model ini terdapat beberapa komponen, yaitu sender, message, channel, dan receiver. Masing-masing komponen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada model komunikasi SMCR, Berlo memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu fokus pada proses encoding dan decoding. Yang kedua ada komponen komunikasi dipengaruhi oleh. Yang ketiga ada tidak adanya konsep umpan balik. Yang keempat ada efek komunikasi tidak dapat diketahui. Yang kelima ada tidak ada konsep gangguan atau noise ataupun berbagai hambatan proses komunikasi lainnya. Yang keenam ada komunikasi berlangsung satu arah. Yang ketujuh ada baik pemberi pesan atau menerima pesan memiliki kesamaan jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Selanjutnya yang kelima ada model komunikasi Barnett. Dan C. Barnett mengenalkan model komunikasi transaksional bagi dasar komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi pada tahun 1970. Model ini menggambarkan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi. Model komunikasi Barnett dikenal dengan nama model komunikasi transaksional Barnett. Model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah.
Model komunikasi transaksional Barnard menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara kesinambungan. Pengiriman dan penerima saling bertukar peran dan bertukar tempat secara seimbang. Pesan berjalan mengambil tempat dengan umpan balik konstan yang diberikan oleh partisipan komunikasi. Umpan balik yang diberikan oleh salah satu pihak adalah pesan bagi pihak lainnya. Yang keenam ada model komunikasi Osgood dan Scrum. Model proses komunikasi yang digambarkan oleh Osgood dan Scrum ini berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Dijelaskan bahwa proses komunikasi berjalan secara sirkuler di mana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator atau sumber dan komunikan atau penerima. Menurut model ini, masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan atau encoding, penafsiran atau interpreting pesan, serta penerimaan dan pemecahan kode pesan atau decoding. Menurut Scrum, latar belakang individu yang terlibat dalam proses komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi. Setiap orang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta budaya yang berbeda satu sama lain. Perbedaan latar belakang ini mempengaruhi setiap individu dalam menginterpretasi pesan yang diterima. Yang keenam, itu ada model komunikasi Osgood dan Scrum. Menurut model komunikasi Osgood dan Scrum, terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi. Yang pertama ada sender atau transmitter, orang yang mengirim pesan. Yang kedua ada encoder atau orang yang mengubah pesan ke dalam bentuk kode. Yang ketiga ada decoder, itu orang yang mendapatkan pesan yang telah di-encode yang telah dikirimkan oleh encoder dan mengubah ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang keempat ada interpreter atau orang yang mencoba untuk memahami dan menganalisa pesan. Pesan diterima setelah interpretasi. Interpreter dan receiver adalah orang yang sama. Yang kelima ada receiver, orang yang menerima pesan yang melakukan proses decoding dan menginterpretasikan pesan-pesan aktual. Yang keenam ada message atau data yang mengirimkan oleh pengirim pesan dan informasi yang diterima oleh penerima pesan. Yang ketujuh ada feedback, yaitu proses merespon pesan yang diterima oleh penerima pesan. Yang kedelapan ada medium, yaitu media atau saluran yang digunakan oleh pengirim pesan untuk pengirim pesan. Yang kesembilan ada noise, yaitu gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Gangguan juga dapat berupa gangguan semantik, di mana terjadi perbedaan dalam pemaknaan pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan pemaknaan pesan yang diinterpretasi oleh penerima pesan. Di model Osgood dan Scrum ini juga ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada fokus pada encode dan decode. Yang kedua ada komunikasi berlangsung dua arah. Yang ketiga ada adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis dapat membantu untuk memahami proses komunikasi. Yang keempat ada umpan balik bersifat tidak berlangsung dan lambat. Yang kelima ada terdapat konsep umpan balik sehingga memudahkan bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan diinterpretasi dengan baik oleh penerima pesan. Yang keenam ada diabaikannya konsep gangguan atau noise. Yang ketujuh ada penerima pesan dan pengirim pesan dapat bertukar peran dalam menyampaikan dan penerima pesan. Yang kedelapan ada bersifat dinamis dan berguna secara praktis. Yang kesembilan ada gangguan semantik atau semantic noise, merupakan konsep yang dapat membantu memahami permasalahan yang dapat terjadi selama pesan diinterpretasi. Yang kesepuluh ada konsep interpretatif, membuat komunikasi menjadi efektif.
Yang ketujuh ada model SNR, yaitu model komunikasi paling dasar. Sebagai pertukar atau pemindahan informasi atau gagasan, komunikasi dianggap sebagai suatu proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana. Ketika tersenyum pada Anda dan Anda membalas tersenyum saya, itulah model SNR. Model ini mengasumsi bahwa kata-kata, isyarat, verbal, gambar, dan nonverbal, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedelapan ada model Westley dan McClellan. Itu adalah merupakan model perluasan dari model komunikasi Lauswell dan model Shannon and Weaver, yaitu dengan menambahkan jumlah peristiwa, gagasan, dan objek yang tidak terbatas. Model ini tidak membatasi pada tingkat individu, bisa juga terjadi pada aktivitas suatu kelompok atau suatu lembaga sosial, karena menurut pendapat Westley, setiap individu, kelompok, atau sistem mempunyai kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana orientasi terhadap lingkungan. Model ini merumuskan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Konsep penting yang tercakup dalam model ini adalah memasukkan umpan balik. Perbedaan dalam umpan balik ini yang membedakan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Dalam komunikasi antar pribadi, umpan balik yang diterima bersifat segera, sedangkan umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda. Dalam model Westley dan McClellan ini terdapat 5 unsur yaitu objek, orientasi, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mau izin nanya? Ya, Sherina. Tadi kan di PPT ada model komunikasi Lasswell ya. Mau nanya, kalau misalnya kelebihan dan kekurangan dari komunikasi Lasswell tuh apa sih? Makasih. Oke, baik. Makasih. Terima. Yang lain kalau mau ada yang nanya, boleh ya. Rida izin tanya. Iya. Tadi kan di PPT dijelasin ya beberapa model komunikasi. Terus kalau di Indonesia tuh model komunikasi yang digunakan tuh yang mana ya? Makasih. Oke, teman-teman, sebelum kita jawab pertanyaan, kita ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la naqdir. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fa'dzirna 'alim. Oke, baik. Izin jawab pertanyaannya Sherina ya tadi. Pertanyaannya itu kan apa kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Lasswell. Kelebihannya itu model komunikasi Lasswell ini berfokus pada tujuan komunikasi sebagai hasil proses dari pesan yang disampaikan. Artinya itu model komunikasi Lasswell ini lebih menekankan pada tujuan komunikasinya.
Terus juga model komunikasi Laswell ini sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan model lainnya. Bentuknya juga lebih sederhana. Terus juga model komunikasi Laswell ini berhasil melepaskan diri dari pengaruh komunikasi yang saat itu didominasi media periklanan. Kalau kekurangannya itu, model komunikasi Laswell itu hanya berfokus pada komunikasi satu arah. Karena dalam model komunikasi ini, komunikan itu atau penerima pesannya digambarkan tidak memberi umpan balik atau feedback kepada komunikatornya. Terus juga model komunikasi Laswell ini terlalu menitik beratkan pada penyebarluasan informasi lewat media massa. Itu Sherina. Apa jelas? Oke, makasih Aida. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Naswa. Yang intinya tadi dia menanyakan tentang model komunikasi yang biasa digunakan oleh orang Indonesia. Menurut kelompok kami, model komunikasi yang biasa digunakan oleh orang Indonesia yaitu model Laswell. Karena model komunikasi Laswell merupakan salah satu model komunikasi yang paling tua. Selain itu, model ini juga simple menurut kelompok kami. Hanya perlu 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu who, itu yang kedua ada say what, yang ketiga ada in which channel, yang ketiga ada whom, yang keempat ada, yang kelima ada with what effect. Seperti itu. Kalau sekarang saya ingin bertanya kembali nih ke teman-teman. Lebih sering berkomunikasi langsung atau menggunakan media? Kira-kira rata-rata setiap hari banyakan mana? Komunikasi langsung. Apa? Komunikasi secara langsung. Lebih banyak komunikasi secara langsung. Oke, bagus Aziza. Rida? Langsung, Bu. Tapi langsung. Kan sejak COVID, jadinya banyakkan lewat dari media. Baik. Lebih banyak media gara-gara COVID gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau Azizah lebih banyak langsung, itu dengan siapa biasanya, Azizah? Biasanya sama orang-orang yang di rumah, Bu. Oke. Jadi kalau melalui media itu seperti teman yang jaraknya jauh gitu. Baik, ya. Terima kasih Azizah. Jadi yang kalau di dalam rumah tentu kita bisa langsung ya berkomunikasi ya. Teman-teman mudah-mudahan tidak melupakan ya komunikasi langsung dengan orang di sekitar kita ya. Karena ya itu tadi media itu mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai dia jadi menjauhkan yang dekat gitu ya. Karena nanti dampaknya tuh luar biasa tuh kalau kita tidak punya komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Nanti kita jadinya hidup di dunia maya terus tuh. Walaupun memang dunia ini maya ya, tidak akan abadi. Baik, kemudian model komunikasinya tadi sudah banyak sekali ya macamnya, dan penggunaannya juga kan tergantung dari tujuan kita berkomunikasi ya.